Oke, saya ulangi. Banyaknya anggota dari himpunan A disebut dengan kardinalitas dari A, ditulis dengan NA, atau A dengan tanda kurung nilai mutlak. Dan yang akan lebih sering kita pakai notasi yang kedua. Kita katakan bahwa himpunan kosong itu mempunyai 0 unsur, atau ditulis seperti ini. Kemudian, misalkan N adalah suatu bilangan asli, kita katakan bahwa himpunan S mempunyai N unsur, atau ditulis seperti ini. Kardinalitas dari S adalah N, jika terdapat bijeksi dari N pada S. NN itu adalah subhimpunan dari N yang isinya bilangan dari 1, 2, sampai dengan N. Berarti kalau ada NM, itu isinya adalah bilangan 1, 2, sampai M. Kalau ada NK, itu isinya adalah bilangan asli dari 1 sampai dengan K. Kita katakan S itu berhingga atau finite jika kardinalitas dari S itu 0 atau kardinalitas dari S itu adalah N untuk suatu bilangan asli N. Kalau kalian cari di kamus, baik offline atau online, finite ini kadang diterjemahkan sebagai terbatas. Nah, mahasiswa berdasarkan pengalaman kuliah-kuliah sebelumnya, sering menerjemahkan finite ini dengan terbatas. Tapi itu salah ya, karena di analisis atau lebih khususnya di matematika, untuk terbatas kita punya definisi sendiri, dan untuk terbatas itu sendiri nanti bahasa Inggrisnya adalah bounded. Kalau finite itu berkenaan hingga atau tak hingga itu hubungannya dengan banyaknya unsur di suatu himpunan, tapi nanti kita akan belajar tentang konsep terbatas atau tidak terbatas, atau bounded, unbounded, itu kaitannya dengan nilai dari unsur di himpunan tersebut. Jadi jangan kebalik gitu. Nah, himpunan S dikatakan tak hingga atau infinite jika S itu bukanlah himpunan hingga. Ini silahkan kalian cek bahwa kalau kita punya F suatu fungsi yang bijektif, maka inverse-nya juga suatu fungsi bijektif. Ini tidak akan saya bahas, silahkan kalian coba sendiri cek, verifikasi. Di sini kita pakai saja. Nah, karena inverse dari fungsi bijeksi juga suatu bijeksi, maka kardinalitas S itu sama dengan N jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari S pada N. Kalau menurut definisi awal kan yang ini. S dikatakan hingga jika terdapat bijeksi dari NN pada S. Nah, karena berdasarkan sifat bahwa karena F itu bijeksi, maka dia punya inverse, dan inverse-nya itu juga satu bijeksi, berarti untuk mengatakan bahwa kardinalitas dari S itu adalah N, bisa juga dengan mengatakan bahwa terdapat suatu bijeksi dari S pada N. Oh, ini saya panahnya kebalik ya, ini arahnya sudah saya ubah, ternyata posisi ini saya ubah, ternyata panahnya juga saya ubah. Ini maksudnya seharusnya S itu dari F inverse itu seharusnya dari S ke N. Ini juga silakan dicek sifat ini kalau kita punya dua fungsi F dan G yang keduanya adalah suatu bijeksi, maka komposisinya juga bijeksi. Ini kalian cek sendiri, di sini kita pakai. Nah, kalau kita punya kalau kita punya dua fungsi yang bijeksi, komposisinya juga bijeksi. Nah, sekarang kalau kita punya untuk mengatakan bahwa S1 itu adalah suatu himpunan hingga atau lebih khususnya kardinalitasnya N, itu sama juga dengan mengatakan bahwa ada bijeksi dari S1 pada S2, di mana si S2 itu kardinalitasnya juga N. Ini silakan kalian cek 1 dan 2 ini dicek sendiri. Dengan demikian, kardinalitas S1 sama dengan kardinalitas S2 jika terdapat bijeksi dari S1 pada S2. Dan kardinalitas dari S1 kurang dari atau sama dengan kardinalitas dari S2 jika terdapat injeksi dari S1 pada S2. Kemudian kardinalitas dari S1 besar dari atau sama dengan kardinalitas dari S2
jika terdapat subjeksi dari S1 pada S2. Ini juga silakan dicek sifat yang ini, 1, 2, 3. Karena ini masih konsepnya masih berkaitan dengan fungsi. Kemudian kita katakan himpunan S itu hingga jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari S pada T, di mana T juga hingga. Kemudian jika S itu hingga, ini ingatnya premisnya adalah kalau S itu hingga dan kardinalitas dari S itu N, maka nilai dari N itu tunggal. Jadi nggak mungkin suatu himpunan hingga itu dia berisi sebanyak M unsur dan N unsur sekaligus, di mana M dan N itu berbeda. Silakan dicek sendiri yang ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah himpunan bilangan asli atau yang kita notasikan dengan N ternyata adalah suatu himpunan yang tak hingga. Dan ini akan kita buktikan. Oke, jadi teoremanya adalah himpunan N berhingga. Ini karena isinya himpunan N berhingga, berarti kita cukup ditulis di sini ADB N berhingga. Kita akan buktikan ini dengan kontradiksi. Oke, berarti kalau dengan kontradiksi berarti kita ngapain? Ada yang mau kasih ide? Kalau dengan kontradiksi gimana sih caranya? Berarti kita mengandaikan apa? Berarti N-nya tak hingga ya, Bu? Ya, kita andaikan. Sorry. Teoremanya tak hingga ya, saya kebalik. ADB himpunan N ini tak hingga. PJ jangan lupa dicatat ya siapa yang aktif. Oke, berarti yang kita andaikan apa? Berarti yang diandaikan itu N-nya itu berhingga. Oke. Kemudian? Kalau N-nya hingga terdapat bijeksi ya, Bu?
fungsi N menuju Dari Menuju NN, Bu. gitu. iya Bu, untuk suatu N-nya elemen bilangan asli. Ibu Kemudian di situ ditulis F-nya, Bu. Fungsi. Dari fungsi N ke N. gini. Iya. Mm-mm. Habis itu pandang itu ya Bu, F1, F2 sampai Fn plus 1-nya. Ya berarti ini maksudnya adalah ini kan maksudnya gini ya. Oke, saya tulis ini. Laser. Ini aja. Kita pandang apa? F1 ini kan kalau kita punya ini adalah suatu bilangan asli, ini akan kita kait. Oh, Bu, mohon maaf suaranya terlalu kecil Bu. ini masih kecil? Masih Bu. Saya harus. Bentar ya. Aduh. Ini masih kecil nggak suara saya? Masih kecil nggak suara saya? Sudah cukup terdengar Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, sekarang kita pandang apa? F1 Koma F2 sampai Fn plus 1 Bu. mm-mm. Terus karena si F1, F2 sampai Fn plus 1 itu injeksi, Yang injeksi F1 F coba. Sampai F1 itu ada di mana? Yang injeksi F, Bu. Oke. Karena F injeksi, kenapa F itu injeksi? karena itu Bu, masing Karena nilai F1, F2 sampai Fn plus 1 berbeda, Bu. Enggak, itu akibatnya. F injeksi kenapa? Premis kita apa? Yang bagian termasuk modal kita apa? Ini kan? Ini kan kita tahu ini adalah bijeksi. Objeksi dia injeksi dan surjeksi. ya, injeksi atau satu gitu ya. Dan dia surjeksi. Surjeksi itu atau ada. Jadi kalau mau lengkap di sini tulis karena F bijeksi maka F injeksi. Akibatnya apa? F1 sama F2 sampai Fn plus 1 berbeda. berbeda nilainya.
berbeda. Oke, sekarang apa? Di lain pihak kita juga punya apa? F juga suatu surjeksi ya, Bu? Mm-mm. Akibatnya apa? Kan tadi apa si N ke NN ini tadi oleh F, ini kan nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya, N plus 1, dan seterusnya. NN nilainya sampai berapa? Sampai N, Bu. Sampai N. Nah, kalau kita memandang dia sebagai fungsi pada, artinya apa? Ya, tanpa mengurangi keumuman, misalkan si 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan seterusnya N ke N. Terus karena dia fungsi pada, yang sisa-sisanya ini berarti harus ke sana juga kan? Dan F-nya juga fungsi gitu ya. Dan ini harus masuk kan? Karena dia ini adalah fungsi. Atau anggap kita sekarang belum tahu gitu ya, apakah si N itu adalah fungsi, kita belum tahu apakah si F, lupakan dulu kalau F itu adalah fungsi satu-satu. Nah, sekarang kita pandang dia sebagai fungsi pada dulu. Berarti kan si masing-masing ini punya prapeta kan? Benar nggak? Iya, Si Bu. satu ini Iya, punya Bu. prapeta, misalkan prapetanya 2. Terus mungkin ini ke sini, terus ini ke sini. Nah, di sini ada sebanyak N unsur, sementara di sini ada N, berarti akibatnya apa? Boleh ada yang jomblo nggak di antara 1, 2, dan 3? 1, 3, sampai N. Nggak boleh ya, Bu? Nggak Nggak boleh, boleh, Bu. Nggak boleh. Ya, di sini ada N, sementara yang mau dipasangkan itu ada N plus 1. Sementara di kanan pasangannya cuma ada N. Berarti mau tidak mau jadinya apa? Jadinya satu-satu ya, Bu. Enggak, kita lupakan dulu kondisinya satu-satu. So, ini deh. Kalau jangan N dulu, misalkan ini ada, bayangkan ada 3 dulu deh, N-nya kita anggap 3 dulu. Berarti kan si 3, semuanya ini harus punya pasangan kan? 1 harus punya pasangan, 2 harus punya pasangan. Anggap aja pasangannya si tadi 3 ke sini, mungkin 2 ke sini. Terus ini kan semuanya harus punya pasangan, berarti mungkin si 3 dari sini, terus yang lain kemudian si N ke sini. Terus ini apa nih yang terjadi dari gambar ini? Ada yang selingkuh ya, Bu? Ada yang selingkuh. Berarti ini artinya apa? Akibatnya ada apa? Ada himpunan A yang nggak punya pasangan. Nggak mungkin himpunan A punya pasangan karena dia fungsi. Dia pasti punya pasangan, tapi apa? Mau tidak mau di CNN ini ada yang selingkuh kan? Berarti ada apa? Berarti ada IJ. Ini kan ada karena tadi kita mandangnya cukup, oke, ini tadi tadi kan kita mandangnya cuma sampai N plus 1 ya. Nah, ini sekarang kita pandang sebagai sampai 4 aja. Sampai 4 aja deh gitu. Nah, ini 1 ke 1, kemudian 2 ke 1, 3 ke 3. Jangan deh. Ya, misalnya 2 ke 2,
3 ke 3, kemudian 4 mau tidak mau ke salah satu dari sini kan? Iya, Kan Bu. 4 ke 2. Ya. Itu artinya apa? Ini kan contohnya, ilustrasi. Kalau secara formal kita tuliskan berarti ada apa? Berarti ada I, J, Elemen elemen 1, 2, 2, sampai N+1, N+1, dan dan I enggak bukan dengan sampai J. dengan J, Tapi FI sama FJ-nya sama. FI sama dengan FJ. oke, dan hal ini kontradiksi dengan apa? F injeksi. F injeksi, Bu. Ini kontradiksi dengan F1 injeksi. Berarti pengandaian kita salah. Jadi haruslah N tak hingga. Haruslah N itu tak hingga. Oke, selanjutnya kita punya sifat kalau kita punya A itu adalah suatu himpunan dengan kardinalitas M dan B adalah suatu himpunan dengan kardinalitas N. Kemudian jika A diiris B itu adalah himpunan kosong, maka kardinalitas dari A gabung B itu adalah M plus N. Kemudian lebih khusus jika kardinalitas dari A adalah M dan kardinalitas dari B adalah 1, kemudian jika B itu subset dari A, maka kardinalitas dari A kurang B sama dengan M-1. Yang B ini nanti kita akan pakai untuk membuktikan teorema. Kemudian jika A tak hingga dan B hingga, maka A dikurang B tak hingga. Oke, kita akan buktikan yang teorema 134 bagian A. Share whiteboard di sana ya. Oke, tadi premisnya apa? Misalkan kardinalitas dari A sama dengan M. Kardinalitas B sama dengan N, Dan dan A irisan B sama himpunan dengan himpunan kosong. Kemudian akan dibuktikan DB A gabung kardinalitas A gabung B. B sama dengan M plus N. Oke. Gimana caranya? Kira-kira. Dari premis kita dari premis pertama kita punya apa nih? Itu ya, Bu, yang kardinalitas A sama dengan Kardinalitas A sama dengan M. Ya, menurut definisi itu apa? itu, Bu, ada Anggota A sama dengan M.
Jadi menurut definisi kardinalitas, bentar. Ya, Sama dengan M. karena kardinalitas A sama dengan M, maka terdapat bijeksi, bukan, Bu? Bijeksi fungsi dari NM ke A. Apa nama bijeksinya? F gitu ya, boleh F ya. Dari NM ke A. Kemudian karena kardinalitas dari B sama dengan N, maka terdapat bijeksi apa? Itu fungsi G, NN ke B. Oke. Ini dia memetakan I, dipetakan kemana ini? Hasil fungsinya apa ini? FI ya. Ini kalau J, hasil petanya apa? J. Oke, berikutnya kita akan buktikan itu. Apa artinya kardinalitas dari A gabung B sama dengan M plus N menurut definisi kardinalitas? Banyaknya anggota A digabung B itu sama dengan M plus N. Karena banyaknya anggota A itu M, sedangkan banyaknya anggota B itu N, jadi karena digabung jadi ditambah. Enggak, ini menurut definisi dulu. Kalau kardinalitas dari A gabung B itu, kalau himpunan A gabung B itu saya sebut himpunan C, apa artinya kardinalitas C sama dengan M plus N? Menurut definisi kardinalitas tadi. Tadi kan di awal suatu himpunan S dikatakan mempunyai kardinalitas N jika apa tadi definisi di awal? Ini kayak ini nih. Kardinalitas A sama dengan M artinya ini. Berarti kalau kita mau menunjukkan bahwa kardinalitas dari A gabung B sama dengan M plus N, berarti kita harus tunjukkan apa? A gabung B sama dengan M plus N. Ini loh, tadi Bijeksi. definisinya ini. Berarti yang harus kita tunjukkan kita punya apa? Fungsi H bukan, Bu? Punya fungsi H, terus M plus N, M plus N. Akan terdapat, buktikan apa? Terdapat bijeksi gitu ya? Dari H dari mana? N, M plus N, menuju A gabung B. Oke. Oke, sekarang nah karena kita akan membuktikan ada ini, sekarang kita definisikan pengaitan H dari NM plus N ke A gabung B. Kira-kira definisinya apa ya? Oh, saya tulis di sebelah aja. Relasi gitu ya, saya tulisnya relasi aja deh. Definisikan relasi H dari NM plus N ke himpunan A gabung B sebagai apa pengaitannya? Kalau kita punya K di sini, kita petakan kemana? Ini kan hasil petanya K apa sih? FK. Kan kalau hasil petanya F adalah FI, hasil petanya I oleh F adalah FI, hasil petanya J oleh G adalah GJ. Berarti hasil petanya K oleh H apa? HK. K.
Nah, HK itu kita definisikan sebagai apa kira-kira? FJ. Ilustrasinya gini. Misal nih ya, contoh misalkan kita punya, oh ya, saya tulis di sini dulu, ilustrasi. Misalkan M sama dengan 3, N sama dengan 4, kemudian A kita tulis sebagai A1, A2, A3, B kita tulis sebagai B1, B2, B3, B4. Tadi kita punya fungsi F dari A ke B, dia di berarti tadi ini kan bukan dari A ke B, dari apa tadi F dari mana? Dari apa tadi domainnya F? NM. Oke, NM. NM tadi M-nya 3, berarti ini 1, 2, 3. Kemudian ini A1, A2, A3. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan 1 ke 1, 2 ke A2, 3 ke A3. Kemudian kita punya fungsi G, domainnya apa G? NN. Oke. Kemudian kita juga punya fungsi G dari NN ke B. NN isinya sampai berapa? 4 ya, Bu. Kemudian ini ada B1, B1, B2, B3, B4. Tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan kayak gini saja, biar gampang. Nah, kemudian kita ingin mendefinisikan fungsi baru, H. Kita ingin mendefinisikan H dari NM plus N ke A gabung B. A gabung B isinya apa? M plus N. A2, A1, A2, A3, B1, B3, B1, B2, B3, B4. Oke, NM plus N isinya apa? Isinya ada 7, 1 sampai 7. Oke. Oke, kira-kira definisi pengaitan kita apa yang paling gampang gitu? Yang kita konstruksi dari sini. Berarti 1 ke kita gunakan ini aja. Berarti 1 kita katakan 1 ke A1, 1, Bu. 2 ke 2 A2, 3 ke A3, 4 ke B ke B1, B4, 5 B2, 5 B2, 6 B3, 7 B4. Nah, gini ya, ini ilustrasinya. Nah, sekarang ini kita formulasikan dalam bentuk umum. Berarti kira-kira definisinya H itu apa? Jadi kalau kita punya HK itu definisinya apa? Kan K itu berarti ada di 1 sampai 7 kan nilainya? Iya. Berarti Kalau H1 definisinya adalah kita punya ini adalah H1. Ini kan bisa dibaca juga, ini adalah H1, ini adalah H2, sorry, kurungnya kebanyakan. Ini adalah H2, ini adalah H3, ini adalah H4, ini adalah H5, ini adalah H6, ini adalah H7. Sekarang kita tulis dalam bentuk umumnya. Berarti HK sama dengan apa? FK jika ada elemen NM. Jika K-nya elemen NM. NM. Kemudian H4, apa hubungan H4 dengan G? Coba kita lihat, H4 itu sama dengan berapa H4? Sama dengan berapa ini nilainya? B1. 1. B1.
B1 itu coba kita lihat di G, dia sama dengan G berapa itu? G1. Oke, G1 ya. Coba G1 itu sama dengan G berapa sih? Hubungannya dengan M? G4 ya. Coba sebelumnya, sebelum ke sana, coba H5 sama dengan berapa? B5, H5 B2. B2. B2 itu sama dengan G2. G2. Coba ini kalau saya hubungkan dengan GK, ada K, ada dan M, apa hubungannya? Kan kita punya ini kan, ini ada K, berarti kan K-nya harus muncul. GK berapa? GK bla 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 gitu. Isi bla blanya apa? Dikurang. Kurang berapa? Kurang M. Ini adalah GK dikurang 3 kan ya? Iya. Atau saya tulis di sebelum ke sana, ini adalah G4 dikurang 3 gitu ya. Dan ini adalah G4 dikurang G5 dikurang 2. Atau secara umum ini adalah GK dikurang M kan ya. Berarti ini definisinya apa? HK sama dengan G dalam kurung G dikurang K dikurang M. jika K-nya elemen, K-nya ada di mana itu? NM ditambah NM per NM. Bukan per dikurang. Oh iya, dikurang. Tahu kan konsep himpunan? NM plus N dikurang NN artinya adalah himpunan semua NM plus N yang tapi tidak ada di NN. Tidak ada di NM. Jadi kan NM plus N kan semuanya ini. Tapi yang ada di NM kita hapusin semua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 kita buang. Berarti isinya cuma 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, HK yang seperti ini, berarti ini tadi definisinya ini. Jadi HK itu kita definisikan sebagai FK, jika K-nya ada di NM, dan sebagai GK dikurang M, jika K-nya ada di NM plus N dikurang NM. Oke, ini silakan. Ini pertama yang harus kalian lakukan adalah pertama akan dibuktikan bahwa H itu fungsi. Berarti buktikan bahwa ini ADB H fungsi. Berarti apa yang harus dibuktikan? Ini saya apa artinya H fungsi? Bahasa non formalnya dulu. H itu fungsi kalau apa? Tidak jomblo dan tidak selingkuh. Siapa yang tidak jomblo? Domainnya NM plus N. Ya, domainnya tidak ada yang jomblo. Unsur di domain tidak ada yang jomblo. Artinya apa? Oke, pertama itu unsur di domain tidak ada yang jomblo. Ini bahasa non formal dulu ya. Kalau yang kedua apa? Bahasa non formalnya. Tidak selingkuh. Tidak ada yang selingkuh. Oke, apa artinya unsur di domain tidak ada yang jomblo? Dalam sekarang bahasa mesinnya, bahasa matematikanya.
Jika setiap Y Mm-mm. jika setiap anggota Y di anggota B, elemen B, Domain kita apa? Ke domain kita yang tidak jomblo yang mana? Yang tidak jomblo domainnya Iya, berarti untuk setiap Y di mana? A gabung B. Domain yang mana? domain, ya, Bu. domain itu yang n plus n bukan, Bu? Domain Iya. ini ya. Iya, n plus n. Ini apa? B. Kodomain. Domain. Mm-mm. Si H ini apa? Fungsi. Masih relasi ya, Bu. Kaitannya ya, ini adalah relasi. Ya berarti ini untuk setiap Y di mana yang kan di sini nggak ada yang jomblo. Berarti yang kita omongin itu adalah bagian kiri saja. Berarti apa untuk setiap? N, M plus N. N plus N itu cuma ada satu. Jadi nggak ada kata untuk setiap. Tadi kan untuk setiap Y apa? Untuk setiap Y apa? Anggota elemen N, M plus N ada Z, anggota A gabung B. Oke. Atau ini juga bisa versi lainnya. Silakan dipilih mana yang lebih gampang. Bisa juga untuk setiap Y elemen M plus N berlaku. Sorry, ini belum beres. Terdapat ini sehingga apa? Sehingga FY sama dengan Z. X sama dengan Y. F? F FZ sama dengan G. Sehingga apa? Terdapat Z elemen A gabung B sehingga apa? FY sama dengan Z. Yang mau dibuktikan tidak jomblo itu, yang mau dibuktikan fungsi itu si F apa si H? Oh iya, H. Berarti ini apa? H? HY sama dengan Z. Oke. Ayo sama dengan. Oke, ini versi lainnya. Silakan dipilih mana yang gampang. Berarti ini bisa juga dengan cara buktikan bahwa untuk setiap Y elemen NM plus N berlaku HY elemen A gabung B. Oke, berikutnya yang kedua itu apa? Yang kedua berarti untuk setiap Y1, Y2 elemen N, M plus N dengan Y1 sama dengan Y2 berlaku HY1 sama dengan HY2. Oke, ini silakan dicoba sendiri ya. Ini nggak saya bahas, ini coba sendiri. Bisa dikerjakan sebagai poin keaktifan. Oke, berikut yang selanjutnya yang harus kita buktikan bahwa tadi tujuan kita membuktikan apa sih? Hanya adalah ini akan dibuktikan bahwa H itu suatu bijeksi kan tujuannya. Jadi pertama buktikan dia H fungsi, yang kedua apa yang harus dibuktikan?
Fungsi yang bijeksi artinya apa? H bijeksi berarti yang harus dibuktikan apa ini? Pertama itu H fungsi. Yang kedua apa yang harus dibuktikan? Jaksi ya, Bu. Hanya apa? Surjeksi. Hanya surjeksi. Yang ketiga? Hanya injeksi. Oke, sekarang kita akan buktikan yang kedua. Akan dibuktikan H suatu surjeksi. Apa artinya? Subjeksi itu definisinya mirip bagian ini. Subjeksi apa yang definisinya? Yang non formalnya dulu. Tidak jomblo ya, Bu. Siapa yang tidak jomblo? Si domainnya, Bu. Si A gabung B ya. Kan kalau kita ngomongin fungsi yang kita urus itu adalah si domainnya. Tapi kalau ngomongin satu-satu dan pada, artinya si ini sudah beres. Berarti yang diperhatikan cukup si domainnya aja sekarang. Berarti si A gabung B tidak jomblo, artinya apa? Ini aja tinggal dibalik. Maksudnya ini dimodif, tapi sekarang apa jadinya? Kalau maunya si A gabung B unsur di sini nggak ada yang jomblo, berarti artinya apa? Ini dimodif, berarti untuk setiap Z elemen A gabung B ada Y elemen N M plus N. Terus Sehingga gimana mereka hubungannya? Hubungan si Z dan Y apa? FZ sama dengan Y ya, Bu? Apa? FZ sama dengan Y. F kita lagi yang akan kita buktikan fungsi apa? Oh, HZ, Bu. HZ sama dengan Y. HZ sama dengan Y, yang di domain Y apa Z? Coba ini tadi ini bisa ya. Coba tadi kan ini NM plus N. Ini adalah si A gabung B. Tadi Z-nya diambil di kiri apa di kanan? Z-nya di kanan. Z-nya di kanan. Ini Z diambil di sini. Terus akan dibuktikan bahwa si Z ini nggak jomblo. Berarti dia punya pasangan di sini ya. Ya kan? Pasangan si Z di mana? Di A gabung B juga apa di NM plus N? MN plus N. Oke, si Y ada di sini. Sehingga apa? Mereka berpasangan, gitu kan ya? Apa artinya Z itu adalah pasangannya Y secara matematika? Ditulis sebagai apa? HY sama dengan Z ya, Bu, berarti? Oke. Ini kan kita baru menuliskan tujuan kita. Sekarang ke pembuktiannya. Berarti apa yang harus dilakukan? Bagian eksekusinya. Kalau di tujuan ada kata untuk setiap, berarti di pembuktian
Ambil bukan, Bu? Sembarang. Ambil Mm-mm. sembarang ya, Bu. Y. Y, Z elemen A gabung B. B. Oke. ADB itu ya, ADB ini. Oke. Ambil sembarang Z elemen A gabung B. Kemudian kita punya tadi apa? A iris B itu sembarang kosong apa enggak tadi? Ya, Sembarang misalnya tadi kosong, sembarang Bu. kosong ya. Maka si Z itu mungkin nggak ada di A iris B. Kalau menurut definisi Z elemen A gabung B apa? Z ada di definisi himpunan, definisi gabungan. Apa artinya Z ada di A gabung B? Definisinya. Z ada di A atau Z ada di B? Tapi tidak keduanya ya, tapi Z bukan elemen A iris B. Oke, sekarang kita pandang kasusnya. Pertama kasus 1 jika Z elemen A maka apa? Maka Z bukan elemen B. Oke, tapi itu benar. Tapi itu bukan yang kita butuhkan. Nah, kita pandang kalau Z elemen A. Modal kita tadi apa coba? Balik lagi ke modal. Ini modal kita tadi. Kita punya F suatu bijeksi artinya apa? Kalau kita ambil di sini artinya apa? Coba diuraikan apa artinya F bijeksi. Nih. Ini akibatnya apa sih kalau F itu bijeksi? Tadi apa? Kalau bijeksi artinya apa? F itu? Injeksi sama surjeksi bukan, Bu? Ya, F itu satu-satu dan F itu pada ya. Ada. Iya, Bu. Oke. Sekarang kita butuh yang info F-nya pada. Kalau F-nya pada artinya apa? Apa artinya F pada? Tidak ada yang jomblo bukan, Bu? Siapa yang tidak jomblo? Domain. NM. Siapa yang tidak jomblo? Domain. NM apa A yang tidak jomblo? A-nya. A-nya tidak jomblo. A-nya tidak jomblo. Apa artinya A tidak jomblo? A-nya punya pasangan di NM. Ya, kalau berarti kan ini adalah A, ini NM. Tadi kalau kita ambil Z di sini artinya apa? Boleh nggak sih Z ini jomblo? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia nggak jomblo berarti dia? Punya pasangan di NM. Ya, siapa nama pasangannya? Kalian maunya siapa namanya? Terserah sih. X tadi berarti. Y. Oh ya boleh Y. Siapa? Y. Y. Maunya Y. Oke. Berarti maunya Y itu pasangannya si Z gitu ya. Berarti ini Z-nya sembarang kan ya, bukan salah satu kan ya? Z-nya sembarang unsur di A apa satu unsur di A saja? Sembarang, Bu.
sembarang. Berarti karena sembarang berarti ini. Berarti untuk setiap untuk setiap elemen X lagi Z elemen di A terdapat terdapat Y elemen elemen di NM. sehingga apa? ya, FZ sama dengan Y. FZ sama dengan Y. FZ sama dengan Y. FY sama dengan Z. Y sama dengan Z. Oke, ini adalah modal kita. Karena ini modal, berarti itu adalah sesuatu yang boleh kita pakai. Balik lagi yang tadi. Nah, kita manfaatkan info kita yang tadi. Tadi karena F adalah fungsi dari NM ke suatu bijeksi, maka tadi apa? Maka F pada, gitu ya. Akibatnya terdapat apa tadi? Terdapat Y elemen NM. Sehingga apa tadi? FY sama dengan Z, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita pandang Z-nya elemen B. Sekarang pandang kasusnya kalau si Z-nya elemen B. Info apa yang bisa kita pakai tadi kan modal kita banyak. Modal yang mana nih yang mau dipakai? Modal itu yang ada di premis ya, modal itu yang ada di premis. Ini kan penjelasan premis ini sebenarnya. Bagaimana yang dipakai? Yang G bisa bermanfaat. Yang G-nya apa? yang NN. Bahwa G-nya itu bersifat apa? Ini kan G-nya bijeksi, berarti ini G-nya apa tadi? Sama kayak gitu kan? Berarti G-nya apa yang pertama? Karena dia bijeksi, Satu-satu ya, Bu. G-nya satu-satu, Dan pada. G-nya pada. Tapi yang mau kita pakai info yang mana? Yang pada. Oke, apa artinya G-nya pada? Yaitu Untuk setiap X aja Bu, X pada B. X elemen B ada Apa ya? Ada K elemen NN. sedemikian sehingga FK sama dengan X. Oke. Kan ini untuk setiap X elemen B kan ya. Kalau unsur di B itu yang kita ambil adalah Z, boleh aja kan? boleh Bu. Nggak? Boleh. Berarti ini sama alasannya kayak yang tadi ya. Ini bukan sama tapi serupa. Suatu bijeksi. Maka G pada. Akibatnya apa? Tadi ada X. Ada X elemen NN. Di NN. Sedemikian sehingga FK
F? Kamu maunya apa ini? Iya, GK. Kok GK? Kan kamu ngambilnya X. GX. Sama dengan K. Ini tadi ngambil di sini apa? Ini Z, terus ini X. Ini kan? Ini berarti ini Z sama dengan apa itu? Ini maunya ini masih sama si G. Kalau X dikaitkan ke Z artinya apa itu dibaca apa? Z GX sama dengan GX sama dengan Z. Oke, GX sama dengan Z artinya. Sehingga GX sama dengan Z. Oke. Ini bentuknya masih FY dan Z, FY dan GX gitu ya. Ini fungsinya masih F dan fungsinya masih G. Padahal kita mau membawanya ke dalam bahasa H. Kira-kira gimana caranya? Karena Y elemen NM berarti FY sama dengan apa? Menurut definisi H. Tadi hanya apa definisinya ini? Nih. H itu definisinya adalah kalau kita punya apa tadi? Kamu ngambilnya apa ini? Y. Nih definisinya, kalau kita punya Y di sini, maka HY itu sama dengan FY kalau Y-nya ada di NM. Sekarang kita punya Y-nya ada di NM, berarti FY sama dengan, kalau kita punya Y ada di NM, maka FY sama dengan HY. HY. Ini karena Y-nya elemen NM, maka kita punya si FY itu sama dengan HY. Dan tadi kita punya FY sama dengan Z. Oke, sekarang X-nya ada di NM. Nah, kita mau mendefinisikannya ke dalam bahasa H. Coba misalkan ini, kita sekarang misalkan B2 lah contohnya. Ini B2. Kita lihat B2. B2 itu sama dengan apa sih? Perhatikan bahwa B2 sama dengan apa? Kok B2 gitu? B2 sama dengan H5 menurut ya, G Bu. ini adalah menurut si G ini adalah G berapa dia? G2. G2. Oke. Kalau kita pandang ke H, si B2 itu sama dengan H5. Oke. H5 itu apa hubungannya dengan itu H2 apa itu? 2 bla bla bla. Biar jadi 2 diapakan biar jadi 5. Oh, 2 tambah 3. Tambah 3. Dan si 3 itu sendiri tadi apa? M ya? Iya, NM. Iya. Ini adalah M kan? Ini kan Ya. tadi M kita kan 3. Ini kalau kita ngambil tadi kamu ngambilnya apa ini? Notasinya X ya. Kalau ini adalah X, kita pandang ini adalah X. Berarti ini jadinya apa? HX X plus plus X. M. Ya. Berarti yang ini sekarang kita definisikan, misalkan definisikan
K sama dengan apa? X plus M. Maka kita punya apa? HK akan sama dengan GX kan ya? Sama dengan apa ini? Z ya, Bu. Z. Oke. Ya, dari kedua kasus itu kita punya apa? Dari kedua kasus ini Z apa? Z ada di A dan atau Z ada di B, kita punya apa? Punya HY sama dengan FY sama dengan Z. Dari kedua kasus di atas terbukti apa? Untuk setiap Z elemen A gabung B terdapat, ya ini karena ketika dia ada di A namanya si Y, ketika dia ada di B namanya si K gitu ya. Kita simbolkan saja dengan huruf lain, terdapat siapa namanya, yang seperti notasi lain. U lah gitu ya. Atau P. Terdapat P elemen. Oh ya, ini kan K-nya elemen apa ini? K-nya adalah elemen NM plus N kan. Ini kan tadi Y-nya elemen M. Ini NM itu sendiri kan adalah subset dari NM plus N. Benar nggak? Kan NM isinya 1 sampai M, NM plus N isinya 1, 2, 3 sampai M, M plus 1, dan seterusnya sampai M plus N. Ya, dari sini berarti kita punya apa untuk ini, untuk setiap P elemen untuk setiap Z elemen A gabung B ada P elemen N plus N, ya ketika dia ada di A, P itu ketika Z ada di A, P-nya itu ya ini, P-nya adalah si Y. Kemudian ketika kalau si Z-nya ada di B, P-nya itu adalah si K ini. Sehingga apa ini? Sehingga HP sama dengan Z. Jadi terbukti bahwa si F itu, si H itu padat. Oke, ketiga kita akan buktikan bahwa si H itu suatu injeksi atau fungsi satu-satu. Dalam kurung H itu satu-satu. Apa artinya? Terjemahkan dulu tujuannya biar kita nggak menuliskan tujuan itu kayak ini ya, kayak menuliskan itin ketika kita mau jalan-jalan, supaya kita jalan-jalannya nggak kemana-mana gitu, nggak keluar dari tujuan, nggak nyasar, ya kita tulis dulu itin kita. H suatu injeksi artinya apa? Satu-satu boleh? Ya, apa artinya H itu satu-satu? Di A gabung B tidak ada yang selingkuh ya, Bu? A gabung B tidak ada yang selingkuh, artinya apa? Kalau di sini sama, berarti di prapitanya apa? Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Ini nggak boleh. Berarti harus gimana dia? Berarti kalau ini dan ini sama, sorry,
Kalau hasil petanya sama, berarti yang boleh jadinya gimana? Ini nggak boleh ya. Terus ini NM plus N, terus ini A gabung B, terus ini tadi H. Berarti kalau saya ngambil di sini, berarti di sininya apa? Misalnya ini adalah tadi ini X1, ini X2, ini kan berarti ini adalah HX1 dan HX2. Sekarang kalau saya di sini HX1 sama dengan HX2, di sini jadinya gimana? Berarti untuk setiap bukan. Ke sini dulu. Berarti ini X1 dan X2-nya gimana di sini? X1 sama dengan X2 Satu ya, Bu? sama dengan X2. Ya, berarti ini harusnya ini. Jadi ini adalah X1 sama dengan X2. Berarti ini apa? Coba balik lagi ke sini. Berarti artinya apa? H1 injeksi artinya, dan ini sembarang tadi ya? Berarti ini untuk setiap Siap. Untuk Satu. setiap X1 sama X2, elemen elemen N, M plus N N plus M. Dengan dengan HX1 Dengan HX1 sama dengan HX2. berlaku X1 sama dengan X2. Oke. Ini kalau kalian mau jalan-jalan, ini baru itin kalian. Kalian belum pergi jalan. Berarti yang harus kalian lakukan apa? Ambil sembarang ya, Bu? ambil sembarang, Bu. X1, X2 Elemen N, M plus N dengan HX1 HX1 sama dengan HX2. Ya, tujuan kita ini ya. Akan dibuktikan apa? akan dibuktikan X1 sama dengan X1 sama dengan X2. Oke. Sekarang balik lagi ke premis kita. Kita punya ini. Coba HX1 dan HX2 ada di mana? Ini elemen apa? A gabung B. Oke, elemen A gabung B. Kayak tadi lagi, pandang kasus yang kayak tadi lagi. Karena HX1 dan HX2 elemen A gabung B dan A gabung dan iris B itu himpunan kosong, maka kita punya apa? Maka punya HX1 elemen HX1 yang sama dengan HX2 itu dia ada di elemen apa dia? A A atau HX1 sama dengan HX2 elemen B. Tapi tidak di keduanya ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita pandang kasusnya yang ini, kemudian yang kedua. Nah, jika HX1 sama dengan HX2, maka kita punya apa? HX1 sama dengan FX1. Dan HX2
ini biar ringkas saya tulis ini aja. Ini pandang kasus jika, oke, maka kita punya apa? HX1 sama dengan X1. apa? X2. Sama dengan? 1. Sama dengan apa? 1. F. F apa? X1 bukan, Bu? FX1. HX2 X2 sama X2, FX2. 2. Kemudian kita punya apa? Karena HX1 sama dengan HX2, maka kita punya apa? Maka berlaku Maka berlaku berlaku. FX1 sama dengan FX2. FX2. Oke. Oke, sekarang balik lagi ke modal kita yang tadi. Ada nggak yang bisa kita manfaatkan? Oke, tadi ini. Ini sudah kita pakai. Ini sudah kita pakai. Ini juga sudah. Sekarang coba manfaatkan F11 artinya apa? Apa artinya F11? Menurut definisi F11 Untuk setiap setiap apa? Y1, Y2 bukan, Bu? Ya boleh. Kamu punya Y. Elemen Elemen A. Elemen A? Enggak dong. NM, Bu. Elemen NM. N. Dengan F1 sama sama dengan dengan Y2. F2. Berlaku Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan kan ini untuk setiap ya, untuk setiap Y1, Y2 elemen NM. Lagi ke sini. Oke, ini coba ini X1-nya elemen apa sih lebih spesifiknya? Elemen A. Enggak, X1-nya elemen apa? Kan terpetanya A kan? NM ya, Bu? Iya. Ini saya tambahin ya. Kemudian apa? Karena X1, X2 elemen M dan F fungsi 1, maka jadinya apa? X1 sama dengan X2, Bu. Iya. Maka X1 sama dengan X2. Oke, berikutnya kalau kita pandang kasusnya jika HX1 yang sama dengan HX2 itu ada di B. Kayak gini, maka HX1 sama dengan apa? GX1 ya, Bu?
Bukan. Coba GX1 Tambah M. tambah ya, Kit, tambah. Kurang M ya, Bu. Iya. X1 dikurang. M. Hmm. Oh iya. Di mana X1 kurang M itu ada di mana? NN. Mhm. Kemudian HX2 GX2 2 dikurang M. Oke, kemudian kayak gini ya, lanjutin ya, karena HX1 HX2 maka apa? GX1 GX1 dikurang M sama dengan GX2 dikurang M. Mm. Kemudian ini ya, karena X1 kurang M dan X2 kurang M itu elemen NN dan G itu fungsi 1, maka kita punya apa? X1 X1 sama M Kurang M sama dengan X2 X2 dikurang M. Akibatnya X1 sama dengan 1 sama dengan X2. Oke, dari kedua kasus terbukti bahwa untuk setiap ini dari kedua kasus di atas terbukti bahwa untuk setiap apa tadi untuk setiap X1 X2 elemen NM plus N dengan HX1 sama dengan HX2 berlaku apa? X1 sama dengan X2. Oke. Jadi kesimpulannya H itu fungsi apa? injeksi. Ya, dari 1 sampai 3 apa yang dapat disimpulkan? Tadi 1 itu H itu fungsi, 2 itu H itu fungsi pada, 3 H itu fungsi 1, dapat disimpulkan jadinya apa? Fungsi yang bijektif. Ya. Bijektif. Tadi hanya dari mana? Dari NM plus N ke A gabung B adalah suatu bijeksi. Dengan demikian, terbukti apa tujuan utama kita tadi itu apa? Ini kan caranya, tapi ini cara ini untuk membuktikan apa sih tadi? Kardinalitas dari A gabung B. Sama dengan M plus N. Oke. Oke, ini udah. Balik lagi ke slide.
Oke, berikutnya kalau kita punya S dan T adalah dua buah himpunan, dan T itu adalah subset dari S. Pertama, kita punya sifat, jika S hingga, maka T juga hingga. Ini artinya, kalau ini hingga, maka yang lebih kecil darinya juga hingga. Sebaliknya, kalau ini tak hingga, maka yang lebih besarnya juga tak hingga. Nah, perhatikan bahwa yang kondisi B ini adalah kontraposisi dari A. Ingat, kontraposisi itu adalah kalau kita awalnya punya pernyataan jika P maka Q, kontraposisinya adalah tidak P maka tidak Q. Nggak tahu ini waktunya cukup apa enggak ya? Sisa 10 menit lagi. Kalian ada kuliah enggak setelah saya? Ada kuliah? Halo? Ada kuliah nggak setelah perkuliahan saya? Halo? Kok nggak ada yang jawab? PJ-nya, tolong dijawab, PJ. Ada Bu, Jam berapa? jam 9.20. Ya, ini begitu ini saya nggak, karena waktunya 10 menit, saya jelasin dari yang slide saja. Slide yang udah jadi aja. FN, apa ya? Yes, nah kita mau buktikan ini. Jika S itu hingga, maka T juga hingga. Nah, berarti premisnya adalah diketahui tadi T itu subset dari S dan S itu hingga. Tujuan kita ingin buktikan bahwa T hingga. Pertama, tadi T hingga itu definisinya adalah T itu adalah himpunan kosong atau T itu kardinalitasnya N untuk suatu bilangan asli N. Nah, jika T itu himpunan kosong, maka jelas bahwa T itu hingga. Sekarang kita pandang kalau si T-nya itu bukan himpunan kosong. Kita ingin buktikan bahwa T itu hingga dengan prinsip induksi matematika pada banyaknya unsur di S. Pertama, kita buat suatu pernyataan matematika Pn untuk suatu bilangan asli N, yang bunyinya adalah setiap himpunan tak kosong dari suatu himpunan dengan N unsur adalah hingga. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk setiap N. Berarti pertama kita harus buktikan apa? Apa yang harus dibuktikan? Prinsip induksi matematika. Tahapan pertama. P sama dengan 1 itu benar, Bu. Bukan P sama dengan 1 ya, tapi P1 gitu ya. Atau kalau mau kamu bilangnya Pn untuk N sama dengan 1 benar. Atau P1 benar. Apa artinya P1 benar? Pn benar artinya adalah setiap subhimpunan tak kosong dari himpunan dengan N unsur adalah hingga. Berarti kalau P1 apa? P1 bunyinya adalah, ini kan Pn nih. Berarti kalau P1 apa? Setiap subhimpunan tak kosong dari suatu himpunan dengan satu unsur adalah hingga. Oke. Oke. Terus tujuan kita apa?
Oke, kayak ini dulu ya. Yang pertama berarti kita misalkan kardinalitas dari S itu sama dengan 1. Tadi kan kita ingin ini ya, tujuannya adalah ingin membuktikan T hingga itu dengan tim pada banyaknya unsur di S. Berarti pertama kita buktikan bahwa si P1 benar. Berarti pertama kita misalkan kardinalitas S itu adalah 1. Nah, karena si T itu subhimpunan dari S yang tak kosong, berarti kan mau tidak mau si T itu sama dengan S kan, karena isinya S itu cuma 1. Dengan demikian T itu hingga, jadi P1 benar. Kan tadi P1 isinya adalah setiap subhimpunan setiap subhimpunan tak kosong dari himpunan dengan satu unsur adalah hingga. Nah, karena T itu subhimpunan dari S dan S itu kardinalitasnya adalah 1 dan ternyata diperoleh bahwa si T itu hingga, berarti P1 benar. Berikutnya apa yang tahapan berikutnya harus dibuktikan? Andaikan PK itu benar, Bu. Bukan andaikan ya, andaikan itu digunakan misalkan Asumsikan. ya, saya jelaskan ya, andaikan digunakan untuk pembuktian kontradiksi. Tapi kalau untuk pembuktian langsung, gunakan kata misalkan atau asumsikan. Ya, berarti kita misalkan apa? PK itu benar. Apa artinya PK benar? Setiap subhimpunan tak kosong dari suatu himpunan dengan K unsur adalah hingga. Oke, tujuan kita ingin buktikan bahwa PK plus 1 juga benar. apa artinya PK plus 1 benar? Suatu sembarang subhimpunan tak kosong dari suatu himpunan dengan K plus 1 unsur adalah hingga. Oke, ini ya. Kita asumsikan PK benar, kemudian dengan memanfaatkan bahwa PK itu benar, kita buktikan bahwa PK plus 1 benar. Oke, berarti sekarang kita misalkan S itu isinya adalah sebanyak K plus 1 unsur. Maka menurut definisi kardinalitas yang di awal tadi ada bijeksi dari NK plus 1 ke S. Sekarang kita pandang dua kasus, yaitu kalau si FK plus 1-nya tidak ada di T, kita definisikan T itu sebagai subhimpunan dari S1, di mana S1 itu adalah S dikurangi FK plus 1. Boleh nggak kayak gini? Kan FK plus 1 nggak ada di T, berarti mau S itu dibuang dengan FK plus 1 tidak akan mengurangi isinya si T. Kecuali kalau FK plus 1 itu ada di T, maka belum tentu si T itu subset dari S dikurangi FK plus 1. Nah, karena si FK plus 1 itu tidak ada di T, berarti T itu termuat juga di S dikurangi FK plus 1, karena premis di awal adalah T itu subhimpunan dari S. Nah, karena si S itu isinya K plus 1 unsur, maka menurut teorema 134B yang tadi bilang bahwa kalau A itu kardinalitasnya M dan B kardinalitasnya 1, dan kemudian jika B itu subset dari A, maka kardinalitas dari A kurang B adalah M dikurang 1. Nah, akibatnya ini kardinalitas dari si S1 adalah K. Kemudian karena T itu subhimpunan dari S1 dan S1 itu isinya K unsur, maka menurut hipotesis kita PK benar kan tadi isinya adalah setiap subhimpunan dari himpunan dengan K unsur adalah hingga. Karena T itu subhimpunan dari S1 dan S1 isinya K unsur, maka si T juga hingga. Sekarang kita pandang kalau si FK plus 1 tidak ada di T. Nah, kita definisikan T1 sebagai T dikurangi FK plus 1. Maka dia subset dari S1. Kenapa? Kan kita punya pulpennya salah. Kan kita tadi punya apa? T itu tadi kita punya subset dari S, maka T dikurangi FK plus 1 itu subset dari S dikurangi
himpunan yang isinya cuma FK plus 1. Yang ini kita namakan T1, yang ini kita namakan, tadi namanya sudah dinamakan, ini adalah S1. Nah, jika si FK plus 1 ada di T, kita definisikan T1 sebagai ini, T dikurang FK plus 1, dia akan termuat di S1. Nah, karena si T1 ini ada di S1, dan si S1 itu isinya ada K unsur, maka menurut hipotesis kedua, yaitu si PK benar, T1 itu hingga. Akibatnya, si T yang isinya adalah T1 digabung FK plus 1 juga hingga. Kan ini cuma T1 cuma ditambahin satu unsur saja. Nah, untuk kedua kasus di atas, yaitu kasus bahwa si FK plus 1 ada di T dan FK plus 1 tidak ada di T dan FK plus 1 ada di T, terbukti bahwa si PK plus 1 benar. Dengan demikian, pernyataan kita terbukti pernyataan PN itu benar untuk setiap N. Ini tadi berarti ini pernyataan ini benar untuk setiap N. Jadi terbukti bahwa setiap subhimpunan tak kosong dari suatu himpunan dengan N unsur adalah hingga. Oke, demikian pembahasan untuk yang himpunan hingga dan tak hingga. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang himpunan terhitung dan tak terhitung. Maaf, ini molor beberapa menit. Kita lanjutkan. Oh iya. Kalian pertemuan berikutnya hari... Oh, kalian mau aman hari Sabtu aman. Kelas B yang salah. Hari Sabtu gimana, Bu? Oh ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu karena di FST ada acara jam 10, saya nggak tahu selesainya jam berapa. Kalau seandainya dia selesai jam 12, kita mulai jam 1:30 aja. Dan itu saya infokannya tentu saja hari Sabtu gitu ya, apakah jadi atau tidaknya. Karena saya nggak tahu, cuman karena di undangannya cuma acaranya mulai jam 10 sampai selesai. Saya nggak tahu tuh selesainya jam berapa. Oh iya, baik, Bu. Dan ya, hari ini saya akan kirimkan itu link filenya SWP, jadi kalian download duluan. Terus kalau kalian mau belajar duluan, lihat di YouTube saya. Jadi kalau bisa besok itu kita Q&A aja gitu biar cepat. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak saya tutup. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait kelompok. Jadi kan kelompok 4 sudah mempersiapkan bahan untuk presentasi, tapi presentasinya masih 1 Oktober. Itu boleh konsul dari sekarang nggak, Bu? Atau Boleh. Nah, kan paling lambat itu bukan berarti kan deadline ya. Kan sesuatu itu tidak mesti dikerjakan di saat deadline kan. Lebih cepat lebih baik. Baik, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu, izin bertanya, ini yang misalkan yang kelompok 1 nih, udah, nanti langsung japri WA ke Ibu atau lewat PJ dulu, Bu? Ketua kelompoknya aja. Langsung ke Ibu, Bu? Iya. Oke, Bu, makasih. Oke, ada lagi? Ibu, mau nanya, Bu, untuk rekotan yang perkuliahan kemarin itu belum dikirim ya, Bu? Iya, saya kemarin itu saya gagal, terus tadi pagi saya upload juga gagal. Nanti kalau sudah selesai, kalau udah berhasil saya kasih tahu. Sama PPT-nya juga belum ya, Bu? PPT saya nggak janji ya, soalnya kalau saya kasih PPT kalian nggak nyatet. Kalian bisa aja kan cuman nyalin dari Zoom-nya cuman di sini saya ngelihat kalian hadir gitu, padahal sebenarnya mungkin kalian nonton atau ngapain gitu, terus kalian cuman baca PPT. Yang saya khawatirkan seperti itu.
Jadi kalau saya nggak ngasih PPT, kalian kalau biar ngerti ya mau tidak mau ikut kuliah ini atau kalian minimal nonton videonya. Karena Oke, PPT Bu. pun nggak sedetail saya ngajar. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Kalau enggak, saya akhiri Oh iya, Bu. perkuliahannya. Saya mau nanya juga terkait latihan, kan latihan soal dikirim ke GCR ya, Bu. Nah, tadi tuh kelompok saya mau ngirim latihan soal yang pertemuan kedua, tapi nggak bisa, Bu, dalam bentuk file, bisanya dalam bentuk gambar. Itu dikirimnya, nggak tahu, Bu, itu dikirimnya ke GCR yang awal kan ya, Bu, tapi formatnya jadi A2 gitu ya, Bu? Iya. Nggak Tapi tahu, kamu Bu. tetap bisa submit ya? Kalau misalkan udah ngirim kemarinnya, dibatalin dulu, Bu. Jadi dikirim ulang lagi yang kemarin sama yang baru gitu, Bu, bisanya. Cuma yang baru nggak bisa PDF gitu. Iya. Oh gitu. Ya udah. Kalau nggak bisa ya udah mau gimana lagi? Saya bisa kok, Bu, bentuk PDF, Bu. Nah, berarti bisa ya? seharusnya. Coba ditanya ke yang bisa ya, gimana solusinya? Berarti A1-nya diganti A2, Bu. Mungkin A1B aja nulisnya kalian yang tadinya A1A terus sekarang A1B. Tapi yang A1 biarin aja, yang baru aja dinamain A1B. Kalau udah terlanjur kirim perlu diulang nggak, Bu? Ya udahlah biarin aja. Tapi kan nggak bisa file yang sama, bisa nggak sih? Nama file yang Bisa, sama Bu. di-upload? Oh, bisa. Bisa, Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Berarti untuk selanjutnya, misalnya pertemuan ketiga, soal keaktifannya A1C gitu ya, Bu? Iya. Enggak, itu kalau masih di bab 1, iya. Masih di bab 1, berarti A1C gitu? Iya. Oh iya, baik, Bu. Berarti untuk sekarang soal latihannya A2 ya, Bu? Udah di bab 2 kan ya? Belum, ini masih A1. Oh. Bab 2 itu nanti ini, sifat. Oke, Bu. Sifat himpunan bilangan real. Berarti nanti untuk bab 2 Ibu kirim lagi kan ya, Bu, assignment-nya? Iya, saya kirim lagi. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau enggak kita close ya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya ada soal keaktifan lagi, kan ini masih di bab 1, Bu. Berarti kita batalkan pengiriman dulu aja nggak apa-apa ya, Bu? Terus kita tambahin yang baru. Iya, benar. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kalau belum upload, berarti kalau yang kedua tulis A1B, yang ketiga tulis A1C. Tapi kalau udah terlanjur upload, ya udah dibenerin yang untuk berikutnya aja. Bu, kalau yang kelompok itu yang ngirim perwakilannya aja ya, Bu? Iya, apa kalau semua bisa sih juga? 1 orang gitu, siapa yang kalian tunjuk sebagai anggota kelompok. Jadi saya saya fokus gitu, misalnya Anissa aja gitu. Jadi kalau misalkan kelompok dia aja gitu ya, Bu? Iya, ya itu Bu. berarti itu saya anggap sebagai ketua kelompok yang uploadnya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terus kalau kalian di kelompok udah, terus kalian mau ngerjain soal sendiri, kan buku analisis banyak ya, nggak mesti buku Bartel, banyak buku lain. Ya dikerjakan aja, yang penting dituliskan sumber referensinya, dan kalau bisa, ya itu yang seperti saya tulis, halamannya berapa, edisinya berapa, karena semester kemarin itu saya lupa ngasih tahu halamannya berapa, jadi sayangnya bingung gitu nyarinya, ternyata edisi yang saya punya dengan mereka punya beda. Dan kalau soalnya berbahasa Inggris, tulislah dalam bahasa Inggris, karena saya nggak yakin terjemahan kalian benar. Soalnya dibiarkan tetap dalam bahasa Inggris, ketika menuliskan premis, baru kalian tuliskan dalam bahasa Indonesia. Menuliskan premis, ADB, dan pembuktian atau pemeriksaannya baru tulis dalam bahasa Indonesia. Tapi soalnya tetap dalam bahasa Inggris. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup.